Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah minggu pagi ini. Meskipun saudara di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum lebih jauh kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan sebentar dengarkan, mari kita akan minta pertolongan Tuhan supaya kita gampang menerima kebenaran firman Tuhan ini, sehingga menjadikan bagian di dalam hidup kami. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pagi ini Engkau beri kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami memang perlu firman ini Tuhan, karena kami tahu firman-Mu inilah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dikala seperti halnya waktu saat sekarang ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu, oleh sebab itu Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu supaya memberikan penerangan dan memberikan suatu pengertian dalam hati pikiran kami, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar kami dapat meresap menjadi tulang susum kami, sehingga kami kuat untuk menjalani hidup sehari-hari pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Pak Yanto tolong bacakan surat Kolose ya. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpahi dengan syukur. Ya. Dari dua ayat ini nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, bagaimana supaya Kristus Yesus itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu firman Tuhan pada kesempatan pagi ini ya, jadikan Tuhan Yesus pusat kehidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Nah, ada 4 hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita pelajari pagi ini. Yang pertama, supaya Kristus menjadi pusat dalam hidup kita ini, yang pertama apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 6c, Kolose 2 ayat 6c. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, tetap di dalam Dia itu kalau Tuhan Yesus berbicara juga dianalogikan seperti di dalam Yohanes pasal 15. Mungkin Pak tolong bacakan Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat ke-10. Yohanes 15 ayat 5 10. Injil Yohanes ayat pasal 15 ayat 5 sampai 10. 5 sampai dengan 10. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak ditinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, terima kasih. Maka langkah yang pertama supaya Kristus itu menjadi pusat dalam kehidupan kita, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara tinggal dalam Tuhan Yesus? Dianalogikan seperti pohon, ya, seperti pohon itu terus nempel, ya, ranting-rantingnya itu terus nempel kepada pokok pohon itu, sehingga
Tidak ada yaitu celah untuk memisahkan diri daripada pokok. Kalau ranting itu memisahkan diri jauh daripada pokoknya, pasti akan mati. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, harus tetap nempel ya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua yaitu berakar di dalam Dia. Itu terdapat di dalam ayat 7c. Kolose 2 ayat 7c. Kolose 2 ayat 7c. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya. Sorry. Maksudnya 7a ya, bukan 7c ya. 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, berakar dalam Dia tadi udah saya analogikan dari Yohanes 15, di mana kalau pohon itu akarnya makin banyak dan akar itu terus menancap makin jauh sehingga makin teguh dan kuat, sehingga ada badai atau angin apapun tidak roboh. Saudara pasti lihat pohon kelapa. Mengapa pohon kelapa itu jarang yang tumbang atau roboh? Karena akar-akarnya itu menancap atau terus mencari kedalaman yang sangat dalam akarnya, sehingga membangun pohon kelapa itu tidak gampang roboh kena angin. Meskipun pohon kelapa itu tinggi, tetapi dia memiliki kekuatan yang kuat karena menahan anginan, terpaan apapun. Namun itu karena apa? Karena berakar dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan. Demikian juga dalam kondisi seperti ini, ya, cari ekonomi susah dalam masa pandemi ini. Kalau kita tidak berakar betul dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita akan gampang tergulung dalam arus seperti halnya saat ini nih. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh berusaha berakar dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman, yaitu di dalam ayat 7b. Dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, rupanya dalam teguh dalam iman itu harus ada pendisiplinan iman. Bagaimana cara mendisiplinkan iman? Saudara nggak usah baca, mungkin catat aja nanti kesempatan supaya bisa dibaca, supaya kita bisa menggunakan kesempatan waktu yang ada ini sehingga tidak terlalu lama. Itu di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Di sana apa? Kita harus tetap menjaga keselamatan. Maka dari itu bagaimana supaya kita tumbuh keselamatan yang ada dalam diri kita, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita jaga, kita rawat, kita pelihara supaya tidak gampang kena pengaruh di dalam dunia ini. Karena apa? Pengaruh dunia ini sangat luar biasa. Apalagi saudara mengikuti perkembangan medsos atau di dalam kehidupan online sekarang itu banyak hal-hal moral yang tidak karuan jahatnya pada saat ini disuguhkan secara terbuka dan sebagainya, sehingga kalau iman kita itu tidak kita pelihara, iman itu kita tidak kita jaga, kita gampang tergiur, kita gampang terbawa oleh arus yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu mari kita jaga iman kita supaya kita teguh di dalam hidup kita. Nah, saudara bisa baca juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, di sana mengatakan yaitu menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri dalam hidup kita? Apapun yang dipercayakan Tuhan dalam diri kita, mungkin dalam keadaan mungkin sekarang bisa makan, besok belum tentu, tapi patut kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Bukan hanya saudara, orang lain pun mungkin lebih parah daripada kehidupan kita dalam kondisi seperti ini. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur di dalam segala hal yang kita rasakan pada saat ini. Itulah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, 3 poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama, hidup kita tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, hidup kita bertambah teguh dalam iman. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, ya. Itu terdapat di dalam ayat 7c yang terakhir.
Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya di sini apa? Banyak berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk melihat dunia dalam kondisi seperti ini. Ya, ini luar biasa kalau Tuhan mengizinkan kita masih bisa melihat dan merasakan bagaimana gejolak dunia yang saat sekarang ini. Ini luar biasa, ini berkat yang dipercayakan oleh Tuhan, patut kita syukuri. Dan malah sebaliknya kita bersungut-sungut dalam kondisi seperti ini. Justru kita mensyukuri bisa melihat keadaan yang seperti ini, mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga terus di dalam Tuhan, sehingga hidup kita berpusat kepada Kristus di dalam menjalani hidup ini. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui supaya hidup kita itu menjadi pusat dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu. Yang pertama, hidup kita harus tetap ada dalam Dia. Yang kedua, kita berakar dalam Dia. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Yang terakhir yaitu hati kita melimpah mengucap syukur, artinya terus mengucap syukur dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu di akhir ibadah minggu ini. Kami ucap syukur dan terima kasih firman pada kesempatan pagi ini Engkau telah memberitakan firman Tuhan bagaimana supaya Kristus itu menjadi pusat dalam hidup kami. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Kami harus hidup tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kami berakar dalam Tuhan Yesus Kristus dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami harus mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kami. Tuhan, itu yang membuat Tuhan dimaui dalam hidup kami. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada kesempatan ibadah ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, tolong Tuhan Yesus Kau berkati. Meskipun tidak kami sebut satu persatu, kami percaya Tuhan melihat hati mereka yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah maupun tidak. Tuhan terus pelihara dan jagai, cukupkan segala keperluan kebutuhannya Tuhan. Khususnya kesehatan, jangan sampai menyentuh virus apapun yang terjadi dalam saat ini Tuhan. Kami tolak, kami jauhkan dari darah-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus Tuhan beri kesabaran presiden yang sekarang Kau pilih dan memimpin kami. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati, karena di mana-mana ada bencana. Tolong Tuhan Yesus Kau akan memberkati orang-orang yang mengalami kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor. Tolong Tuhan Yesus Kau campur tangan Tuhan memberkatinya Tuhan. Bahkan saat ini mungkin ada yang belum makan atau minum karena situasinya. Tolong Tuhan Yesus Kau pelihara, beri kekuatan di dalam Tuhan, terutama saudara-saudara kami seiman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Kau akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini supaya kukuh, tegar dan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang boleh dapat dijangkau. Tolong Tuhan Yesus Kau akan memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Semua jemaat yang ada di tempat ini lindungi dari segala apapun Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap rezeki bagi mereka ke tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.